Pokoknya manasik itu kan sekarang membimbing teman-teman yang kalau bahasa kasarnya penjahat, mantan penjahat. Pokoknya sekarang alhamdulillah kita hampir sama dengan ODGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cepden. Seperti teman-teman lihat, di sini udah ada panggung yang cukup lumayan megah ya. Dan di sini sekarang ada acara, yaitu acara ini dari manasik. Ingat ya, manasik itu bukan dari manasik haji, tapi mantan narapidana Tasik. Oke, kita langsung aja ke depan ya. Tadi kita udah ngobrol sedikit di depan, tapi untuk lebih jelasnya apa tujuan acara ini, kita tanya langsung ke ketua manasik, yaitu Pak Asep Ugar di depan. Yuk. Dan di sini udah ada tuh Mas Eko sama Aidan. Ada apaan? Ayo. Ini di sini ada Cep Idan, ada Mas Eko, ada siapa? Despi. Tuh. Yang satu lagi Gilang Perbi kesiangan. Sama kayak ngomong. Ya udah ikut ya. Seru. Siapa namanya, Dek? Teman-teman bisa lihat nih. Kostumnya ini bagus banget. Bapak, mohon maaf. Kenalan dulu, ya Bapak siapa? Pak Tongo. Bapak ini atributnya antik banget nih, aku baru lihat. Dari Yayasan Sulawesi. Oh begitu, berarti masih sama ya. Kita udah Kalau boleh tahu nih, ini acaranya apaan? Ibu dalam rangka apa gitu? dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa ya? Silaturahmi Antara kita semua mereka ini. Ya, Dari intinya kangen juga. intinya kita kolaborasi antara manasik terus komunitas Boya sama Yayasan Mentari Hati. Oke, terima kasih banyak kita atas informasinya ya. Sebentar lagi kita mulai ya. Oke, aku tinggal dulu ya. Iya. Pokoknya kostumnya itu mantap, pokoknya baru kali ini aku lihat kostumnya beda. Sama saya di sini pada pagi hari ini kita dari Yayasan Mentari Hati bersama dengan Ketua Umum Manasik mantan narapidana Tasikmalaya beserta dinas sosial dan di sini didampingi dari Komisi DPRD Komisi 4 sebagai pembina Manasik. Di sini di sebelah saya ada Bapak Asep Ugar Ketua Umum Manasik dan ada Ibu Ningning Rukmini Dinas Sosial Tasik Rehabilitasi Tunas Sosial dan Labsa, dan di sebelah saya ada Bapak Dede Muharam dari Ketua Komisi 4 Selamat pagi semua Pak. Di sini saya dari Kedina Channel dan ada Apatek Channel, ada Champion Channel dan ada Desi. Pengen tahu pada pagi hari ini kita ada acara apa dan Bapak dari mana? Kalau saya Bu Nining udah tahu ya, terus kok sekarang tiba-tiba ada dari Komisi 4 DPRD yang mendampingi bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin bisa dijelaskan Pak pada pagi hari ini ada acara apa? Mungkin nanti sambung. Bapak bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Asep Ugar dan sebagai ketua umum dari Manasik mantan narapidana Tasik. Hari ini alhamdulillah saya bisa datang dalam acara anniversary ya, ketiga Manasik, dan sekarang saya bisa berbagi kebahagiaan anniversary ketiga ini dengan Yayasan ODGJ ya, Mentari Hati. Meskipun sebetulnya telat ya, kebetulan Manasik itu 17 November, tapi baru terlaksana memang
beberapa hal yang memang ini kita jaga dengan keadaan situasi yang sekarang COVID ini, makanya juga saya tidak mau mengambil langkah yang fatal takutnya. Tapi hari ini saya alhamdulillah juga ada kedatangan dari rekan-rekan dari Kasunda dan di sini juga ada dari Sunda. Jadi ini sebagai pelindung kami juga, dan kebetulan yang menjadikan saya berdirinya Manasik ini adanya pembina saya Kang Deddy Muharam ini yang menjadikan saya ada di Polres Malaya, dan nanti yang lain-lainnya bagaimana Manasik berdiri dan bagaimana saya bisa berubah berkat beliau. Dan hari ini mudah-mudahan saya bisa berbagi kebahagiaan meskipun acara sederhana ya, bisa terselenggara berkat doa semua. Dan hari ini memang apa bedanya Manasik dengan Mentari Hati yang sama-sama punya latar belakang yang begitu ya. Kalau dari Mentari Hati jiwa ya, kalau dari Manasik ini mungkin mental. Dulu saya pernah ya terjun ke dunia gelap ya, dari dunia narkoba, dunia kejahatan juga yang pada akhirnya Manasik terlibat. Dan mudah-mudahan setelah berdiri saya bisa istiqomah untuk terus bisa berkarya, bisa terus berbuat kebaikan. Meskipun sampai hari ini saya sudah hampir 4 tahun berjalan tanpa anggaran APBD, tapi alhamdulillah saya terus bisa berbuat, saya terus bisa berkarya. Bagaimana saya bisa menunjukkan terhadap masalah ini, saya ingin berbagi. Makanya saya minta kesempatan untuk bisa berkarya, untuk bisa berbakti terhadap negeri kami tercinta ini. Ya, nanti akan lanjutnya nanti yang dijelaskan oleh Kang Deddy Muharam selaku yang tahu persis keadaan Manasik. Ini itu saja bisa. Ibu Nining nih, Ibu kan sebagai seorang mewakili dari dinas sosial rehabilitasi. Dengan adanya Manasik, karena mereka adalah mantan narapidana yang memang betul-betul fatal. Dengan adanya komunitas ini, menurut Ibu dari pembinaan sendiri dari rehabilitasi dari dinas sosial bagaimana? Dari 25 ada di sudah ada 25 macam termasuk ada dari mantan narapidana masuk ke yang ada di kegiatan kasih saya, tapi saya belum bisa banyak bisa berbuat banyak karena terbentur dengan anggaran gitu. Jadi keterbatasan dengan anggaran. Tahun kemarin 2020 saya anggaran kegiatan. Tapi alhamdulillah waktu tahun 2019 juga dari mantan narapidana itu ada kegiatan pelatihan, ikutan pelatihan, itu ada ikutan pelatihan menjahit, terus cukur, terus bengkel. Alhamdulillah sertakan. Terus ada yang diikut sertakan ke Bekasi, itu sebenarnya 6 orang itu diikut dari mantan narapidana Bekasi itu ikut pelatihan. Alhamdulillah dia sekarang berjalan gitu, yang dicukur itu alhamdulillah Pak sudah berjalan Pak. Itu waktu itu ada 40 orang sertakan. Jadi kegiatan kebetulan saya ada kegiatan itu, jadi kegiatannya untuk anak gelandangan dan pengemis itu, tapi diikut sertakan dari narapidana itu Pak. Kegiatan kemarin tahun 2019. Kemarin 2020 sudah dianggarkan untuk 60 orang kegiatan itu, tapi ya karena ada COVID itu jadi tidak jadi kegiatan. Mungkin mudah-mudahan tahun sekarang 2021 sudah dianggarkan pelatihan mantan narapidana di dinas sosial. Terus dari Bapak Deddy Muharam sebagai ketua pembina dari Komisi 4, apakah ada pembinaan khusus terhadap dari komunitas, dan bagaimana penanganan terhadap yang dari Manasik, karena kan mantan narapidana ini kan kadang-kadang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Apakah dari pihaknya komisi sendiri itu ada penanganan khusus terhadap mantan narapidana yang
pasca keluar dari penjara, pasca dari rehabilitasi dan lain sebagainya, itu apakah ada penanganan dari pihak komisi dan perannya apa sebagai seorang komisi dari DPRI? Yang kedua, saya di sini. Pertama, saya selaku pembina manasik. Kemudian yang kedua, saya sebagai ketua komisi 4 DPRD. Saya sebagai tenaga kerja bina sosial. Karena komisi 4 menangani masalah yang perlu kami sampaikan pertama, salah satu di antaranya setelah bisa hampir 2 tahun kami masalah narapidana. Ternyata kami menyimpulkan bahwa masalah narapidana yang dominan lebih dari akibat narkoba. Sehingga saya menangkap dan menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya keinginan berubah kembali sebagaimana masyarakat lain, tetapi mereka membutuhkan ibarat anak ayam kehilangan induknya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa teman-teman mantan narapidana ini memerlukan bapak angkat. Maka saya mewakarkan diri menjadi pembina manasik ini, sekaligus tadi bikin yayasan dengan legalitasnya, dan alhamdulillah kali ini sudah 3 tahun sampai saya ada konsekuensi ketika saya terjun berkomunikasi bergaul dengan mereka dengan niat untuk tadi menyelamatkan mereka, karena mereka adalah manusia seperti kita, punya keinginan yang kuat. Tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak paham, oh kenapa Ustaz dan bergaul dengan orang-orang mantan narapidana, jangan-jangan ke bawah. Nah, biarkanlah, karena mereka tidak paham. Nah, saya sampaikan kepada mereka, kalau saya ceramah di masjid, kan orang-orangnya baik-baik. Tapi ketika ceramah memberikan pemahaman, menyadari kepada mereka, ini kan luar biasa. Sehingga saya terdorong dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, Inna Allah yahdi rajulan bika khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ketika Allah memberikan maka khairul laka minad dunya wa ma fiha, ganjarannya itu lebih hebat daripada kehidupan dunia dan segala sesuatu. Maka itulah yang mendorong saya terus bergaul berinteraksi dengan mereka. Kami juga buka malam karena mereka memang perlu malam. Sehingga apabila mereka karena kami punya keyakinan manusia itu ada 2 potensi. Fa'alhamaha fujuraha. Dalam diri manusia itu ada 2 potensi yang diberikan oleh Allah. Pertama potensi jahat dan yang kedua potensi baik. Sehingga ketika baik tidak ada yang merasa, tidak ada yang mengingatkan, maka potensi jahat ini yang mendominasi. Alhamdulillah hari ini indikasi teman-teman tobat saya sedikit sederhana tadi. Maaf Pak, saya potong. Jadi sebenarnya sih dari pihaknya Komisi 4 itu bukan dari pembinaan ini yang harusnya bukan. Jadi Dewan Pembinaan ini dari DPRD sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan manasik. Jadi dari pribadi Bapak sendiri. Ya. Nah kemudian ini kan dia personal seorang muslim dan sudah Allah menjadikan umat kalau saudara yang menzalimi orang lain atau kita yang terlibat, maka teman-teman kita masih korban dalam sistem. Ya, apalagi tadi saya mendengar Tuhan Inna saya sehingga inilah menjadikan kewajiban saya DPRD yang memiliki 33 legislasi budgeting dan kontrol
Sehingga bagaimana tadi keberpihakan DPRD dengan eksekutif itu tadi mendorong anggaran supaya mereka itu tadi sebagai warga Kota Tasikmalaya yang korban oleh sistem, mereka pun perlu dibina, maka tadi DPRD dan dinas sosial punya kewajiban untuk tadi mendukung anggaran. Karena sangat sulit ketika tadi kita punya idealisme untuk membina mereka, sementara anggarannya tidak ada. Sehingga Manasik selama 4 tahun belum pernah menggunakan APBD Kota Tasikmalaya. Saya memberikan support kepada mereka. Kulit malu, fasayarallahu wa amalukum. Bekerjalah kalian, kata Allah. Allah akan memberikan pahala. Sehingga alhamdulillah 4 tahun kita bertahan hari ini karena motivasi yang kita bangun kepada mereka. Sehingga komisi 4 bagi ketua komisi 4 punya kewajiban dengan ini dan saya sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran Kota, dan insya Allah 2021 Yayasan Manasik insya Allah akan mendapatkan bantuan kurang lebih 6 mudah-mudahan kemarin belum mendapatkan anggaran sudah seperti ini, apalagi logika berpikir mudah-mudahan Manasik apapun karya, maka Allah yang Allah bekerja, Allah bekerja. Jangan pernah lelah, jangan apalagi berkarya. Karena saya selalu sampaikan kepada teman-teman Manasik, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun acara seperti ini. Mungkin insya Allah masalah anggaran kami akan berkoordinasi kebutuhan berapa. Nanti kami dari Badan Anggaran dan tadi saya sudah tahu dari Badan Anggaran, kita coba untuk mendorong agar ya, teman-teman kita dalam tanda petik korban sistem ini kan tadi tidak bertambah lagi kan tadi. Karena kami dari Komisi 4 kemarin sudah bikin perda ya, 4GM dan salah satunya tadi adalah perda untuk pencegahan karena Kota Tasikmalaya dalam keadaan darurat. Kenapa? 4 bulan yang lalu terbongkarlah sebuah pabrik yang memproduksi satu hari 150.000. Satu bulan berikutnya 4 kintal datang dari Sukabumi mau ke Kota Tasikmalaya, yang membawanya adalah haji orang Tasikmalaya. Terakhir 2 kilogram dari terminal Lewi Panjang bawa bus tertangkap oleh BNN di Raja Pola. Apakah yang peranan apakah yang menjadi sebagai komisi 4 untuk menangani hal seperti ini? Memang apakah peranan dari DPRD itu apakah sudah ada atau belum ada selama ini? DPRD itu kan tadi tidak lepas dari fungsi. Adapun teknis kan tadi dari dinas masyarakat. Sehingga kami tidak bisa langsung teknis, tapi kebijakan. Ya, nah tentu arahan kami dari Komisi 4. Salah satu di antara yang paling kuat oleh kita bersama adalah tadi pembangunan sumber daya manusia. Karena ketika tadi pembangunan sumber daya manusia, dalam hal ini tadi moral akhlak, maka sehebat apapun juga pembangunan fisik, jalan bagus dan sebagainya, maka warga kita akan menjadi korban. Berarti ini kesinambungan ya Pak, kesinambungan dari pihaknya dinas sosial dari pihaknya koordinasi lah dari pihaknya DPRD. Mungkin bisa dijelaskan peranan yang penting. Kita sering ini dengan Manasik. Pokoknya Manasik itu kan sekarang membimbing teman-teman yang kalau bahasa kasarnya penjahat, mantan penjahat. Pokoknya sekarang alhamdulillah kita hampir sama dengan ODGJ juga. Mereka juga perlu bimbingan, perlu arahan. Ini kebetulan Asep juga sebagai ketua umum Manasik di Tasikmalaya ini, mudah-mudahan pokoknya atas anniversary ini ulang tahun ketiga ya, pokoknya sukses jaya terus dan kita jangan
putus asa, putus semangat. Kita harus benar-benar jadi pejuang kemanusiaan untuk teman-teman yang masih perlu bimbingan, bahkan dari Komisi 4 ya. Mudah-mudahan nanti bisa ini terus. Dan kami merasa terima kasih sekali kepada dari Komisi 4, kepada Dinas Sosial juga, dan teman-teman Manasik, teman-teman dari Kasundaan ya. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Tos berkenan silaturahmi untuk bertemu, bertatap muka di Yayasan Mentari Hati ini. Dan Yayasan Mentari Hati ini perlu dukungan kita semua, perlu perhatian kita semua. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang mau peduli, mau memperhatikan terhadap saudara-saudara kita yang ODGJ yang terlantar ini. Itu mungkin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, benar-benar beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semuanya yang atas kepeduliannya terhadap Yayasan Mentari Hati ODGJ yang terlantar ini. Itu mungkin cukup ya, Mas. Mungkin Cep ada pertanyaan apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Semuanya tadi udah jelas ya. Dari Mas Eko juga, dari Bapak juga. Intinya kita kebersamaan. Kalau kata bapak ODGJ yang kemarin di Garut, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Tapi kita mah bukan itu, kita mah bercerai berarti bercerai kita runtuh. Itu berarti kita harus bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya kita harus bersatu teguh. Ya, Bang Asep. Ya. Siap. Pokoknya Manasik dengan ODGJ Mentari Hati siap. Atas dukungannya anggota DPRD Komisi 4 juga. Terima kasih Pak. Dan Dinas Sosial juga mungkin belum datang ya, dari Kesranya juga ya. Mudah-mudahan nanti pada datang ke sini untuk mendukung Manasik, untuk mendukung Yayasan Mentari Hati juga di sini. Terima kasih. Manasik. Hidup. Kan ada yang mau ditanyakan sama Bapak. Sebetulnya di Tasik ini, khususnya di Tasikmalaya ini ribuan sebetulnya, cuma yang baru tercatat di Manasik ini. Dan memang saya cukup sebenarnya di Manasik. Meskipun nanti saya tidak keluarkan, sudah keluarkan KTA, yang tercatat di Manasik baru hanya 340 orang. Tapi misalkan ada yang baru keluar maksudnya itu bagaimana? Yang jelas saya selalu menawarkan terhadap pihak lapas, bila mana memang kita diarahkan sebenarnya hanya yang yang siap tidak untuk hidup nyaman, siap tidak bisa berbuat baik. Itu aja simpel. Nah, itu tadi demikian perbincangan kita bersama Bapak anggota Dewan Empat pada Kota Tasikmalaya dan telah sosial dari Manasik. Jangan lupa. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik buat kita semuanya, dan selalu kita tunjukkan kebaikan kita kepada sesama dan kepada orang lain, berguna untuk diri sendiri. Berarti kita harus jadi pejuang kemanusiaan. Hidup. Siap. Sudah.